Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 pedang, terus 4 koin, kartu Strength, King of Cups, Page of Pentacles, Wheel of Fortune, 1 pedang, 7 koin, 6 koin, dan kartu Queen of Wands ya. Oke, terus tema untuk bintang Virgo untuk bulan Juni 2026 adalah kartu The Chariot ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya Virgo sebagai misalnya dari kalian untuk bulan Juni yang akan datang ya, mungkin akan merasa lebih optimis hatinya ya, lebih percaya diri, lebih optimis gitu untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi optimis banget ketika bekerja, ketika mencari uang ya, mungkin lagi optimis ketika mendekati seorang, optimis untuk mewujudkan tujuan dan target masing-masing. Jadi silakan gunakan rasa optimisme untuk melangkah maju ke depan nantinya Virgo ya, The Chariot. Bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan bentuk keberhasilan ya. Jadi lumayan bagus energinya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti justru ada yang akan menikmati semacam keberhasilan baru dalam kehidupan kalian ya, The Chariot. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Sun. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya sambil lebih optimis nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Pentacles dan The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn ataupun dengan bintang Aries ya. Oke, jadi bisa dikatakan akhir-akhir ini ada upaya nih untuk mengatur ataupun mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar tidak lebih stabil ke depannya, terutama yang berkaitan langsung dengan segi materi ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi kira-kira apa yang telah kamu coba atur kembali Virgo akhir-akhir ini ya. Oke, nah ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Chariot sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Juni hatimu akan merasa lebih optimis untuk melangkah maju ke depan. Bagian lain sepertinya memang ada bentuk keberhasilan juga yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan. Jadi sepertinya di awal bulan ya, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin agak sedikit ragu-ragu hatinya di sini ya. Ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu untuk mendekati seorang, ragu-ragu ketika mengejar target dan lain-lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan yang masih akan menghampirimu Virgo di minggu pertama. Jadi gunakan intuisimu, kalau perlu cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum langkah maju ke depan nantinya. 2 pedang ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 4 koin ya yang melambangkan proses penantian. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti memang ada yang lagi menantikan sebuah kabar penting di sini ya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain. Jadi otomatis kan perlu untuk belajar bersabar ya ketika menantikan berita penting nantinya. Ini tantanganmu kali ini Virgo ya, 4 koin. Oke, di masa lalu lihat ada kartu Strength. Oke, jadi ceritanya di masa lalu memang ada kesabaran tinggi juga, ketekunan luar biasa yang pernah kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi mencoba bersabar ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi tekun juga ya selangkah demi selangkah untuk mewujudkan target masing-masing di masa lalu ya. Oke, sekitar bulan Mei lihat ada kartu King of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen air ya, seperti Pisces, Scorpio, dan Cancer. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei hati dan pikiranmu sangat tenang kok, ya, tenang dan terkendali gitu ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. King of Cups. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar. Jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Juni nanti sebenarnya pikiranmu lagi fokus untuk belajar ulang. Ada suatu hal gitu yang belum kamu pahami, yang perlu dipelajari lebih lanjut nantinya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipelajari ulang di sini ya? Ini fokus pikiranmu. Oke? Selama minggu kedua lihat ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan. Jadi sekitar minggu kedua ada perubahan besar gitu yang akan kamu jalankan dalam kehidupan kalian ya. Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis ya, perubahan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Dan jangan lupa kartu ini juga melambangkan roda keberuntungan kan. Jadi cukup bagus energinya ya. Jadi ada juga yang akan menikmati semacam keberuntungan baru di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat
ada kartu satu pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi sekitar minggu ketiga pikiranmu cukup jernih Virgo ya, mampu melihat dan berpikir dengan lebih jernih ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 7 koin. Jadi ceritanya untuk bulan Juni orang lain akan menilaimu itu lagi fokus untuk evaluasi ulang ya. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Oke, dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu 6 koin. Jadi ceritanya memang ada yang lagi punya harapan besar untuk bisa mendapatkan perhatian, bantuan, dukungan dari orang lain. Jadi kira-kira dukungan apa yang kamu butuhkan Virgo selama bulan Juni ya? Ini harapan terbesarmu ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi bisa dikatakan ya sekitar minggu keempat ada semangat tinggi, motivasi besar untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Justice, terus The World, Judgment, dan kartu 9 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya Justice, Justice dan The World. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada upaya nih untuk merampungkan sebuah urusan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Setelah apa? Setelah menerima sebuah kejelasan. Justice ya. Jadi bagi kamu yang lagi mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja, kejelasan akan terungkap ke permukaan sekitar bulan Juni nanti. Nah, misalnya mungkin ada yang akan menerima kejelasan mengenai pekerjaan, kejelasan mengenai karir, bisnis yang sedang kamu kerjakan, mungkin kejelasan mengenai kondisi finansial keuangan, dan lain-lain. Dan semuanya itu bisa kamu gunakan untuk merampungkan sebuah urusan. Ya, misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk merampungkan urusan di kantor, di tempat kerja, yang mungkin lagi merampungkan semua tugas pekerjaan penting yang lagi menumpuk akhir-akhir ini, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan Virgo? The World, sekitar bulan Juni. Ya, oke, dan ingat, tema utamamu The Chariot. Jadi secara umum bisa dikatakan ya, untuk bulan Juni hati dan pikiranmu sangat optimis kok ya, lebih percaya diri, lebih optimis ketika bekerja, ketika mencari uang ya, mungkin lagi optimis untuk mengambil keputusan, optimis ketika mengejar target, sambil apa? Sambil mencoba untuk merampungkan sebuah urusan nantinya, The World tadi ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kartunya Judgment dan 9 cawan ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada sebuah keinginan baru gitu. Untuk apa? Untuk menentukan keputusan yang terbaik dalam hubungan asmara kali ini ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa keputusanmu Virgo ya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengambil keputusan dalam keluarga, dalam rumah tangga, bagi kamu yang sudah menikah ya. Bagi yang lagi single mungkin lagi mengambil keputusan terhadap mantan, terhadap kekasih masing-masing, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan penilaian lebih dalam sebelum mengambil keputusan yang terbaik ya. Oke, dan ingat, tema utamamu The Chariot ya. Jadi secara umum bisa dikatakan hati dan pikiranmu untuk bulan Juni sangat optimis banget ya. Optimis ketika BDKT, ketika mendekati dia, mungkin lagi optimis untuk terus menjaga ataupun memperbaiki hubungan cinta dengan seorang, sambil apa? Sambil mengambil keputusan yang terbaik nantinya, Judgment tadi ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.